Ya Allah, ampunilah hamba yang telah lama mengabaikanmu. Aing geus make. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Bangkitnya Mayit. Film ini bercerita tentang sebuah kehidupan di desa yang tadinya tenang dan juga tentram berubah menjadi sangat mencekam karena sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Di mana di sana terdapat seorang mayit perempuan yang bangkit dari kematian dan lantas mulai meneror seluruh warga desa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, cari tempat sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang datang ke sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu biasa disebut dengan sebutan ringin lawang, dan tujuan si wanita ini datang adalah untuk melakukan sebuah ritual dengan makhluk goib guna melakukan balas dendam kepada seseorang. Setelah melakukan ritual, permintaan wanita tersebut kemudian dikabulkan oleh makhluk goib yang mendiami ringin lawang. Namun, permintaan si wanita ini tidaklah gratis, melainkan dengan sebuah syarat yang disanggupi oleh si wanita, dan film ini pun dimulai. Singkat cerita, diperlihatkan dua orang pria yang tengah menaiki sepeda motor melewati sebuah jalanan menuju ke sebuah desa bernama Anyelir. Pria ini bernama Gugun dan juga temannya dari timur bernama Freddy. Beberapa saat kemudian motor yang dikendarai oleh Gugun mengalami masalah, dan ketika Gugun tengah memperbaiki motornya, Freddy yang sudah tidak tahan ingin buang air kecil, lantas membuka resletingnya dan buang air kecil di pinggir jalan tersebut. Gugun memperingatkan Freddy untuk permisi terlebih dahulu jika ingin buang air kecil, namun dijawab oleh Freddy mengapa harus permisi karena di jalan ini tidak ada orang sama sekali, dan jika dirinya harus permisi kepada setan, dirinya tidak takut karena memiliki sebuah jimat yang menggantung di lehernya. Saat menengok ke semak-semak di depannya, Freddy seperti melihat sosok wanita berbaju putih. Namun belum selesai memperhatikan, tiba-tiba ada seorang hansip menegur Freddy hingga membuatnya menjadi terkejut. Setelah motor Gugun jadi, Freddy yang akan pergi mencoba mencari wanita yang dia lihat tadi namun sudah menghilang. Tanpa berpikir buruk, mereka berdua lantas melanjutkan perjalanan kembali menuju desa Anyelir, rumah dari Gugun. Singkat cerita, sampailah Gugun dan juga Freddy di desa Anyelir, dan terlihat Gugun disambut oleh seorang wanita yang merupakan istrinya. Dia memeluk sang istri dengan sangat haru, mengingat sudah lama sekali mereka tidak saling bertemu karena Gugun yang sudah lama sekali tidak pulang ke rumah. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Imas yang tengah memasak di dapur. Di sana, Imas seperti mendengar suara bisikan-bisikan aneh yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Ketika melihat keluar jendela, di sana Imas melihat banyak sekali orang yang memperhatikannya dengan memakai jubah berwarna putih. Dan seketika itu Imas yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba mata Imas berubah menjadi menghitam dan tangannya langsung memegang sebuah pisau. Istri Gugun yang tengah mengobrol dengan Gugun di depan rumah, tiba-tiba perasaannya berubah menjadi aneh. Karena khawatir terjadi sesuatu, dia lantas mengajak Gugun untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun belum juga mereka berjalan ke dalam rumah, mereka berdua dikagetkan dengan sebuah suara teriakan yang sangat keras dari rumah tetangganya. Mereka berdua pun segera berlari untuk mengeceknya, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Imas, yang di sini mereka menemukan ibu Imas telah meninggal karena telah ditusuk oleh Imas. Terlihat suasana menjadi sangat kacau. Ayah Imas terlihat syok dan marah kepada Imas. Namun Imas mengatakan bahwa dirinya bukanlah pelakunya, dan di sini ayah Imas kemudian berkata kepada mereka semua bahwa dia marah bukan kepada Imas anaknya, melainkan kepada setan yang telah merasuki tubuh Imas. Seorang pria bernama Didin yang merupakan kepala desa mencoba untuk menenangkan ayah Imas yang marah dan meminta mereka semua tenang sambil mempersiapkan pemakaman untuk ibu Imas yang telah meninggal dunia.
Didin yang melihat Imas merasa tidak percaya kalau Imas telah tega berani membunuh ibunya sendiri karena Didin yang masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Imas dan juga dia tahu diri Imas sejak dirinya masih kecil dahulu. Freddy yang membantu untuk menguburkan jasad ibu Imas terlihat sangat khawatir sambil terus-terusan memegangi jimat miliknya. Setelah sampai di pemakaman, Freddy merasa semakin aneh karena tiba-tiba sekujur tubuhnya merasa sangat gatal sekali dan membuatnya semakin ketakutan yang lalu pergi meninggalkan pemakaman. Didin yang merasa kalau gatal-gatal yang dialami Freddy adalah karena terkena tumbuhan di hutan, lantas meminta Gugun untuk pergi menyusulnya. Sedangkan Freddy yang mencoba kembali ke desa Anyelir, kemudian berhenti karena mendengar suara bisikan-bisikan aneh seperti yang didengar oleh Imas tadi. Karena percaya dengan jimat miliknya, Freddy tidak takut dan malah menantang suara itu dan kemudian mencoba untuk menyerangnya. Kembali ke pemakaman, ayah Imas berbicara kepada Didin, berkata kalau Imas sebenarnya bukanlah anak kandungnya. Dahulu, Imas ia temukan di Ringin Lawang, tempat para pesugihan. Ternyata dahulu ayah Imas dan juga istrinya menggunakan pesugihan untuk membuat mereka menjadi kaya raya. Namun karena sebuah kebakaran hebat membuat kekayaan mereka hilang dan akhirnya membawa mereka kembali pulang ke desa Anyelir. Mendengar cerita tersebut, Didin menanggapi bahwa jika seseorang telah melakukan pesugihan dan meninggal, maka akan ada korban selanjutnya. Yang dimaksud Didin di sini adalah ayah Imas yang kemungkinan akan menjadi korban selanjutnya. Namun, salah satu pria bernama Ujang yang membantu pemakaman ibu Imas berkata kalau ibu Imas meninggal bukan karena ulah setan, namun karena takdirnya yang memang harus meninggal. Dan dia juga berkata kepada Didin bahwa jika Imas pelakunya, kenapa Imas tidak dibuang saja, namun segera dimarahi oleh Didin karena Imas yang masih kerabatnya. Tetapi di sini ayah Imas setuju dengan ide Ujang untuk membuang Imas karena dirinya takut jikalau dirinya akan menjadi tumbal berikutnya. Gugun yang tadi berusaha mengejar Freddy lantas dikejutkan dengan sebuah suara teriakan dari temannya tersebut. Ketika memeriksa sekeliling semak-semak, Gugun dibuat terperanjat karena melihat sahabatnya dari kota yang telah meninggal dengan sebuah kayu yang menancap di dadanya. Gugun pun segera berlari kembali ke pemakaman dan menceritakan bahwa temannya Freddy yang dia temukan telah meninggal dunia. Ujang yang mendengar hal tersebut lantas menjadi emosi karena ada 2 nyawa yang meninggal di hari yang sama. Keadaan pun semakin panik dan ayah Imas berkata bahwa akan memasuk Imas agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Didin yang merupakan kepala desa mencoba menenangkan, namun karena keputusan ayah Imas yang ingin memasung putrinya sendiri, tidak bisa dia tahan membuat Didin akhirnya pasrah dan setuju dengan keputusan tersebut. Singkat cerita, Imas kemudian dipasung oleh ayahnya sendiri di dalam sebuah gudang dengan kaki yang dirantai dengan besi. Kemudian di keesokan harinya terlihat ada seorang wanita bernama Nancy yang merupakan istri dari Ujang dan adik dari Didin menjenguk Imas karena sangat khawatir dengan keadaan Imas. Saat berada di dalam gudang tersebut, Nancy melihat Imas yang seperti telah kerasukan kembali. Imas berkata bahwa malam ini akan ada orang yang mati untuk menjadi tumbal selanjutnya. Ayah Imas yang sangat khawatir jika dirinya akan menjadi tumbal selanjutnya, akhirnya memutuskan untuk membunuh anaknya. Namun ketika dirinya masuk ke dalam gudang, ayah Imas melihat Imas yang tengah kerasukan dan juga banyak sekali penampakan muncul di samping Imas, membuat dirinya semakin ketakutan. Ayah Imas yang tadinya ingin membunuh Imas dengan sebuah keris, tiba-tiba saja keris yang dia bawa seperti bergerak sendiri menusuk dadanya dan membuatnya tewas seketika. Setelah kejadian itu di pemakaman, ayah Imas Ujang berkata kepada Didin bahwa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dia mengusulkan untuk segera membunuh Imas karena khawatir dengan semua warga desa yang kemungkinan akan menjadi korban selanjutnya. Namun Gugun dan juga Didin menolak mendapat Ujang karena mereka merasa jikalau Imas bukanlah pelaku sebenarnya. Didin lantas mencoba menenangkan suasana dan mengusulkan agar Imas dikembalikan ke tempat di mana ayah dan ibunya dahulu menemukannya ketika masih bayi, yaitu di pesugihan Ringin Lawang. Imas yang masih remaja merasa ketakutan dan menolak jika dirinya harus ditinggalkan sendirian di tempat tersebut. Saat memaksa Imas yang memberontak, Ujang tanpa sadar sengaja mendorong Imas hingga membuatnya pingsan karena kepalanya terbentur sebuah batu yang berada di sana. Karena bingung harus berbuat apa, akhirnya mereka bertiga meninggalkan Imas yang pingsan di pesugihan Ringin Lawang sendirian.
Kemudian di malam harinya ternyata Imas kembali ke rumah orang tuanya, dan Didin yang mengetahui hal itu lantas datang menemuinya untuk meminta maaf karena merasa bersalah telah meninggalkan Imas di pesugihan Ringin Lawang sendirian. Ujang dan Gugun yang juga sampai di rumah Imas merasa terkejut karena melihat wanita yang bersama Didin bukanlah Imas, melainkan seorang wanita berambut putih dengan wujud yang sangat menyeramkan. Didin yang menyadari hal tersebut kemudian memalingkan wajahnya karena ketakutan, sedangkan Ujang kemudian mengambil sebuah kayu dan memukulkannya ke wajah wanita tua berambut putih hingga membuat wanita itu terjatuh. Beberapa saat kemudian mereka menyadari bahwa tubuh wanita itu berubah menjadi tubuh Imas kembali, dan karena pukulan kayu dari Ujang yang sangat kuat tadi membuat Imas akhirnya harus kehilangan nyawanya. Ujang yang syok karena wanita yang ia bunuh tadi adalah Imas kemudian merasa bersedih dan juga sangat tertekan. Meskipun sudah ditenangkan oleh istrinya, namun dari raut wajahnya Ujang begitu masih sangat depresi. Jenazah Imas pun masih ditaruh di rumahnya karena mereka berencana untuk memakamkannya di esok hari. Di tengah malamnya anak Ujang yang bernama Ranti tiba-tiba mendengar sebuah suara Imas yang memanggilnya untuk pergi keluar rumah. Beruntungnya istri Ujang terbangun dan lantas mencari anaknya Ranti untuk mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Gugun yang mencoba untuk memeriksa jenazah Imas di dalam rumah merasa terkejut karena jenazah Imas yang tiba-tiba telah menghilang. Gugun pun lantas berlari ke rumah Ujang untuk memberitahu, namun saat mereka kembali ke rumah Imas, jenazah Imas telah kembali ke tempatnya semula. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan sangat keras dari istri Ujang yang melihat sosok perempuan tua berambut putih yang berada di dalam rumahnya. Mendengar teriakan dari istrinya membuat Ujang bergegas berlari menuju ke rumahnya untuk mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi terhadap istrinya. Di rumah istri Gugun yang mendengar suara ketukan pintu lantas membuka pintu rumahnya dan terlihat Gugun yang tampak pucat berkata kepada istrinya bahwa jasad Imas telah menghilang. Belum juga menjawab tiba-tiba terdengar kembali suara ketukan pintu, dan saat membuka pintu istri Gugun dikejutkan karena yang datang adalah Gugun. Ketika mencoba memeriksa ke dalam rumah, istri Gugun mendapati bahwa Gugun yang datang pertama tadi tiba-tiba telah menghilang dari dalam rumah. Singkat cerita, di keesokan harinya Gugun memanggil seorang ustadz ke desa untuk mengurus pemakaman dari Imas. Anehnya, ketika jasad Imas berusaha diangkat, mereka semua tidak mampu mengangkatnya karena jenazah Imas tiba-tiba terasa sangat berat. Sang ustadz yang mencoba melihat dengan mata batinnya, kemudian mendapati bahwa ada sosok wanita berambut putih yang telah menahan tubuh Imas. Dan di malam harinya ustadz tersebut lantas berkata kepada mereka semua bahwa dirinya akan mencoba minta bantuan kepada gurunya tentang semua kejadian aneh yang telah menimpa warga desa. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari wanita berambut putih yang sangat mengerikan dan membuat seluruh warga desa menjadi sangat ketakutan. Di dalam kamar terlihat anak Ujang bernama Ranti dengan raut wajah pucatnya berjalan keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang. Istri Ujang yang mengetahui kalau anak perempuannya pergi kemudian berusaha untuk mengikutinya. Namun saat istri Ujang mengajak Ranti masuk kembali ke dalam rumah, menolak sambil berkata bahwa ibunya telah lama meninggal. Ranti kemudian menari-nari dengan sangat aneh yang membuat Nancy ketakutan dan lantas berteriak memanggil suaminya. Ujang yang mencoba mencari keberadaan anak dan juga istrinya malah bertemu dengan wanita berambut putih yang membuat Ujang terkejut hingga membuatnya jatuh terperosok ke dalam sebuah jurang. Singkat cerita, Gugun dan Didin yang berhasil menemukan keberadaan Nancy dan juga Ranti lantas membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk menyadarkan Ranti yang sepertinya telah kerasukan. Di tempat lain, Ujang yang masuk ke dalam jurang kemudian didatangi wanita tua berambut putih. Sedangkan Gugun dan Didin yang sedari tadi berusaha mencari Ujang belum juga menemukan sehingga mereka memutuskan untuk mencari Ujang kembali di keesokan harinya. Di keesokan harinya, Gugun dan Didin kembali mencari keberadaan Ujang yang menghilang semalam dan kemudian berhasil menemukan Ujang dalam keadaan kaki tertusuk oleh sebuah batang kayu di dalam sebuah lubang di tengah hutan. Setelah membawa Ujang ke desa, mereka semua lantas berkumpul karena sang ustadz yang tengah berpamitan untuk pergi ke tempat gurunya meminta bantuan atas semua kejadian aneh yang mereka alami. Di sini, sang ustadz berpesan kepada mereka semua untuk tidak pergi keluar rumah selepas maghrib sebelum dirinya datang bersama gurunya.
Singkat cerita, Ujang yang baru tersadar dari pingsannya tiba-tiba saja melihat Imas yang berdiri diam menatapnya di depan pintu kamar. Dengan ketakutan, Ujang mencoba menghindar, namun sosok Imas yang mendekat berubah menjadi sosok Ningsih, istri Ujang sendiri yang berusaha untuk menenangkannya. Istri Gugun yang datang ke rumah Imas mencoba mencari petunjuk tentang semua kejadian aneh yang telah mereka alami. Di sana, istri Gugun menemukan sebuah kalung dan bersamaan dengan itu jendela rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan sangat keras yang membuat Gugun beserta istrinya ketakutan dan lantas bergegas pergi dari dalam rumah Imas. Di malam harinya, istri Gugun yang menemukan kalung liontin di rumah Imas lantas memeriksanya dan menemukan sebuah foto seorang wanita asing berada di dalam kalung liontin tersebut. Di tempat lain, anak Ujang yang bernama Ranti terlihat keluar rumah dan bertemu dengan Imas yang datang untuk mengajaknya bermain. Sedangkan Ningsih yang akan sholat di dalam rumah tiba-tiba dikejutkan dengan sosok wanita menyeramkan mengenakan mukena yang membuat dirinya berlari karena ketakutan. Ningsih kemudian bertanya kepada Ujang suaminya, mengapa hantu itu bisa masuk ke dalam rumah, sedangkan yang mereka tahu sebelum sang ustadz pergi, ia telah memagari rumah mereka dengan doa-doa agar hantu tersebut tidak dapat mengganggu mereka di dalam rumah. Di luar rumah, Ranti yang akan diajak pergi oleh Imas, beruntungnya Didin kemudian datang mencoba meyakinkan Ranti bahwa sosok itu bukanlah Imas, melainkan sosok hantu jahat yang akan mengganggunya. Setelah berhasil meyakinkan Ranti untuk tidak ikut, sosok hantu itu kemudian pergi dan Didin kemudian bergegas mengajak Ranti untuk kembali masuk ke rumahnya. Di pagi harinya, Didin yang melihat foto di dalam kalung liontin yang ditemukan oleh istri Gugun di dalam rumah Imas kemarin, lantas menemukan sebuah tanggal di balik foto dan mereka menyadari bahwa tanggal itu sama dengan tanggal kelahiran dari Imas. Ujang kemudian menyimpulkan bahwa foto di dalam liontin itu kemungkinan foto ibu kandung dari Imas. Melihat hal tersebut, Gugun lantas berinisiatif untuk mengirimkan foto tersebut kepada sang ustadz yang siapa tahu bisa memberikan petunjuk agar masalah mereka bisa segera teratasi. Sang ustadz yang mendapatkan foto dari Gugun kemudian memperlihatkan foto tersebut kepada gurunya. Ternyata, guru sang ustadz mengenali sosok wanita di dalam foto itu dan berkata bahwa wanita tersebut bernama Marisa yang dahulu sering datang ke pondok untuk mengantarkan makanan. Singkat cerita, sang ustadz kemudian datang ke rumah Marisa dan bertemu dengan ibu Marisa yang bernama Laras. Di sana, sang ustadz kemudian langsung bertanya tentang keberadaan Marisa dan Laras kemudian bercerita tentang anak perempuannya tersebut yang merupakan anak baik. Namun di suatu hari, Marisa yang bekerja di sebuah restoran diperkosa oleh atasannya dan juga 4 rekannya hingga membuatnya hamil dan juga depresi. Marisa yang depresi lantas memutuskan untuk kabur dari rumah. Dengan perut yang mulai membesar, Marisa lantas pergi ke Ringin Lawang dan melakukan perjanjian dengan setan penunggu Ringin Lawang guna membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membuat hidupnya menderita. Hingga beberapa minggu kemudian, Laras mendapatkan berita di koran tentang orang-orang yang dahulu memperkosa Marisa ditemukan tiba-tiba meninggal. Di situ pula Laras juga menemukan bayi Marisa yang telah lahir dan meminta Laras untuk segera mengembalikan bayi tersebut ke Ringin Lawang sebagai konsekuensi dari kontrak janji kepada setan yang telah dilakukan oleh Marisa seperti di awal film tadi. Setelah mengembalikan bayi tersebut ke Ringin Lawang, sang bayi kemudian ditemukan oleh ayah dan juga ibu Imas dari desa Anyelir yang saat itu tengah mencari pesugihan. Setelah mendengarkan cerita dari Laras, sang ustadz kemudian bertanya apakah Laras bisa membantunya untuk melepas perjanjian ikatan Imas dengan setan Ringin Lawang. Awalnya, Laras terlihat enggan untuk membantu sang ustadz, namun karena mengingat bahwa Imas adalah cucunya sendiri, membuat Laras akhirnya mau membantu sang ustadz untuk melepas perjanjian Imas dengan setan Ringin Lawang agar tidak mengganggu lagi warga desa. Singkat cerita, Gugun beserta istrinya juga ikut ke Ringin Lawang untuk membantu ustadz dan juga Laras. Di sana mereka berpamitan kepada Didin dan berharap agar semua masalah yang menimpa warga desa dapat segera terselesaikan. Setelah mereka berdua pergi, Didin yang masih berdiri di depan rumah lantas dikagetkan dengan sosok hantu wanita berambut putih yang berkata bahwa dirinya telah menangkap Ranti anak Ujang dan membawanya pergi ke Ringin Lawang. Mendengar hal itu, Ujang yang baru saja keluar dari dalam rumah merasa emosi dan berusaha menyerang hantu tersebut, namun malah sang hantu berhasil merasuki tubuh Ujang. Ujang yang telah kerasukan dengan cepat menyerang Didin hingga membuatnya pingsan.
Untung saja Ranti segera datang memeluk ayahnya dan membuat sang hantu yang merasuki Ujang keluar dari dalam tubuhnya. Di ringin lawang terlihat sang ustadz dan juga Laras mulai mempersiapkan ritual dibantu Gugun beserta istrinya. Di sini, Laras berniat untuk masuk ke alam goib guna menyelamatkan roh Imas, cucunya yang selama ini telah ditangkap oleh hantu penunggu ringin lawang. Laras kemudian minta Gugun dan istrinya untuk menanyapkan 7 buah obor secara melingkar dan berkata bahwa jika api obor terakhir mati, maka itu adalah tanda dari batas waktu dirinya masuk ke alam goib untuk menyelamatkan Imas. Beberapa saat kemudian masuklah Laras di dalam alam goib dan bertemu dengan roh cucunya Imas. Di sana Laras berkata kepada Imas bahwa dirinya adalah neneknya dan ingin menjemput Imas keluar dari cengkeraman hantu penunggu ringin lawang. Awalnya Imas seperti menolak, tapi karena rasa cinta seorang nenek kepada cucunya, Laras kemudian berhasil meyakinkan Imas untuk ikut pergi bersamanya. Di dunia nyata, sang ustadz, Gugun, dan juga istrinya terus berdoa agar Laras dan juga Imas berhasil keluar dengan selamat. Tiba-tiba petir menggelegar sangat keras dan api terakhir dari obor mati yang membuat Laras harus tewas karena rohnya yang terperangkap di dalam alam goib bersama dengan Imas. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian akhirnya datang ke desa Anyelir untuk melakukan otopsi kepada para korban yang terbunuh. Namun tanpa sebab yang jelas, para polisi yang datang dibuat terkejut karena semua jasad yang terbunuh kemarin tiba-tiba menghilang dan film ini pun usai. Kok bisa? Film horor yang diproduksi oleh pihak lokal asal Bogor ini patut kita apresiasi karena berhasil menembus bioskop. Namun dari segi cerita, menurut kami alur ceritanya sedikit membosankan dan juga mudah ditebak sedari awal film ini dimulai. Menyuguhkan visual yang cantik serta angle pengambilan gambar yang cukup apik, nyatanya film ini belum mampu membuat kita yang melihatnya merasa terhibur dengan ketegangan dan rasa takut yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 6,8/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor